Jane Simangunsong menempuh 13 jam perjalanan dari Jakarta demi menjumpai penemu muda ini, Ricky Elson. Di usianya yang menginjak 33 tahun, Ricky telah mematenkan 14 penemuan di Jepang, negara tempatnya mengenyam ilmu selama belasan tahun. Tapi di tanah air, niatnya mengembangkan teknologi justru berhadapan dengan berbagai kepentingan, hingga akhirnya proyek mobil listriknya mandek. Tapi Ricky tak mau kecewa berdiam diri. Di sebuah kota nan jauh dari ibu kota, ia mengembangkan becak listrik dan pembangkit listrik tenaga angin terbaik di dunia. Ketika negeri Sakura memanggilnya lagi dengan tawaran yang menggiurkan, akankah Ricky kembali meninggalkan tanah air? Inilah liputan Jane Simangunsong selengkapnya. Saya menjadi salah satu orang yang beruntung bisa mengendarai mobil mewah ini. Karena mobil ini bukanlah mobil biasa. Inilah mobil listrik Indonesia, Celo. Apa keistimewaan mobil Celo, Mas Kunto? Kalau keistimewaan mungkin terutama di sisi teknologinya ya, teknologi mobil listrik itu sendiri, karena itu bagi kita juga baru. Kunto adalah pengelola jasa otomotif Kupu-Kupu Malam Yogyakarta. Tim Kupu-Kupu Malam dipilih untuk membuat mobil listrik ini. Mobil yang dibangun dari tangan ahli anak-anak bangsa. Berapa tuh tim yang terlibat akhirnya untuk membuat satu mobil Celo ini? Kalau tim inti kurang lebih sekitar 30-an, tapi secara total kita kan dibantu, ada tim-tim bantu juga, itu kurang lebih sekitar 150 orang gitu. 150. Ya, terus terang sebelum itu kita juga sama sekali dari nol ya, maksudnya kita bukan terus tadinya udah punya basic gitu, enggak, cuman dengan waktu yang ada itu kita berusaha belajar sendiri, cari referensi sendiri, dibantu oleh ya mungkin Pak Ricky yang sangat membantu kita dari sisi teknis. Ya akhirnya kita jalan. Ricky Elson adalah nama yang disebut Kunto sebagai otak dari nyawa terpenting mobil ini, mesin listrik. Ya sementara memang instalasinya belum kita rapikan. Perlu waktu 13 jam dari Jakarta menuju Desa Ciheras, Tasikmalaya, Jawa Barat, tempat saya bertemu Ricky Elson, sang pelopor mobil listrik di Indonesia. Di sana, ia tidak sedang membangun sebuah kendaraan listrik, tapi mengajar. AC-nya, terus nanti pendingin untuk pemompa bahan bakarnya, power steeringnya. Untuk sementara penelitian tentang mobil listriknya bisa dihandle sama teman-teman di Jogja, maka saya fokus dulu ke adik-adik yang di Ciheras. Tapi walaupun jarak yang begitu jauh, banyak juga seperti tadi banyak teman-teman dari mahasiswa yang lain. Seberapa sering teman-teman mahasiswa datang untuk belajar? Biasanya setiap minggu itu ada teman-teman dari mahasiswa dari berbagai universitas lah. Jadi satu minggu itu ada sekitar 5-6 orang itu datang biasanya. Kayak hari ini ada 12 orang yang datang gitu kan. Dan saya masuk ke perusahaan produsen mesin listrik ini, perusahaan motor ini. Hidup sederhana di ujung Tasikmalaya dan mengembangkan riset teknologi listrik tenaga angin adalah jalan yang dipilih Ricky Elson saat ini. Padahal, ia mengenyam pendidikan S1 dan S2 di Jepang dan telah lama bekerja di salah satu perusahaan teknologi terkemuka di sana. Belasan karyanya di bidang teknologi terbarukan pun sangat dihargai di negeri Sakura. Dan saya dengar sampai dipatenkan juga di sana. Oh, di sana memang kalau di Indonesia kita bicara paten itu terasa wah gitu. Wah, sebenarnya bukan tidak wah atau apanya. Sebenarnya banyak sekali potensi teman-teman kita di Indonesia untuk mendirikan paten. Itu karena sistem lingkungan yang belum terbentuk saja. Lingkungan pemerintah kita yang menangkap ide-ide kreatif dari mempermudah untuk beride kreatif, karena pemerintah kita belum sampai ke sana pemikirannya bahwa intellectual property itu adalah sebuah kekayaan yang sangat besar sekali. Karir cemerlang Ricky Elson di Jepang sampai ke telinga Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia adalah satu dari 4 putra petir ahli listrik yang dipilih Dahlan Iskan untuk mengembangkan mobil listrik Indonesia pada tahun 2012 lalu. Ricky pun rela meninggalkan karir cemerlangnya di Jepang untuk Indonesia. Udah mulai saya berpikir apa yang bisa saya kerjakan untuk Indonesia lagi.
Saya dengar Pak Dahlan karena begitu merasa bersalahnya sampai karena Bang Ricky sudah mengorbankan banyak hal, ia sampai menghibahkan gajinya enggak, ke itu Anda, bukan karena itu. Ketika saya pulang ke Indonesia itu beliau mengkhawatirkan nanti pendapatan saya gimana kalau saya berhenti. Jadi saya menerima gaji Pak Dahlan itu sejak bulan Mei tahun 2012 sampai sekarang. Mengembangkan teknologi terbarukan seperti mobil listrik di Indonesia butuh waktu dan pendanaan yang besar. Waktu itu saya bilang, nggak akan mungkin mobil listrik dikembangkan di Indonesia. Karena saya juga mengembangkan teknologi mobil listrik di Jepang, saya tahu betapa susahnya. Nggak akan mungkin, saya bilang kan. Terus, tapi Pak Dahlan sangat kuat sekali semangatnya. Saya kalah dengan semangat beliau. Ketika beliau bilang, bahwa kapan lagi, Rick? Kapan lagi? Pak, mobil listrik itu bukan setahun 2 tahun ini, tapi 20 tahun mendatang. Iya, saya tahu. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, siapa yang akan mulai 20 tahun lagi? Oke, saya bilang. Ricky pun paham betul resikonya. Tukusi, mobil listrik pertama Indonesia yang dibuat oleh putra petir, berakhir dengan kecelakaan. Saat itu, Ricky mendampingi langsung Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengendarai mobil naas tersebut. Di sana saya ngomong, Abah, begini ya, pengembangan mobil listrik di Indonesia, sampai seorang menteri pun harus mati-matian kayak gini. Pak Dahlan tertawa, hahaha. Ya memang harus begini. Ya mau gimana lagi? Terus lanjut. Ternyata tiba-tiba baru 3 menit kita jalan, Pak Dahlan langsung ngomong, astagfirullah Rik, ada apa Abah? Remnya blong. Langsung saya, apa yang saya khawatirkan terjadi. Ini lagi turunan. Kita lari 60, menjadi 80 jadinya gara-gara berat. Ya, turunan. Kunto dari tim Kupu-Kupu Malam yang turut membuat Tukusi menjelaskan kepada saya kesalahan fatal yang ada di mobil listrik pertama di Indonesia itu. Uji coba saya dan pertaruhan nyawa saya tersebut, saya mendapatkan pelajaran teknologi yang sangat-sangat berharga untuk keselamatan manusia yang akan datang. Kalau saya hanya menguji Tukusi itu di daerah-daerah yang datarannya biasa-biasa saja, kekurangan ini tidak akan diketahui, kekurangan ini. Jadi mungkin pada saat itu remnya atau brake-nya karena itu tidak berjalan, tidak begitu sempurna pada saat itu? Sebenarnya kalau brake bagus ya, fungsi brake bagus, cuman kerja brake terlalu berat. Ya, karena sebenarnya kalau kayak mobil konvensional gitu kan, brake tetap dibantu oleh engine untuk menahan laju mobil. Nah, di sini untuk menahan laju mobil, murni 100% dibebankan ke brake. Namun kejadian itu bukanlah akhir dari segalanya. Belajar dari berbagai kesalahan, Ricky pun memulai lagi dari nol, sesuatu yang ia cintai dan impikan. Terus dia tanya, Anda tidak apa-apa, Rik? Tidak apa-apa. Anda masih mau nggak? Anda jerah bikin mobil listrik? Enggak. Anda masih mau nggak mengembangkan mobil listrik? Itulah lahirnya Selo. Wow. Kita bikin satu lagi. Kita memilih Selo, kebetulan Ki Ageng Selo itu orang yang bisa menangkap petir. Legendanya pada zaman Prabu Siliwangi dululah gitu. 2013, Selo tercipta. 7 bulan lamanya Ricky dan tim Kupu-Kupu Malam mengembangkan mobil bertenaga listrik ini. Dari sebuah kerangka menjadi mobil listrik bertenaga. Tapi perjuangan Ricky ternyata belum usai. Lalu kemudian bagaimana nasib mobil Selo sekarang? Sudah melewati berbagai uji kelayakan dan sebagainya? Uji kelayakan sebenarnya harapan kami, ini bicara harapan. Dan kita tahu juga bahwa yang melakukan uji sertifikasi dan segala macamnya itu adalah 3 kementerian ini yang berhak. Kemendristek, Departemen Perhubungan, dan Perindustrian. Ya, kalau bicara harapan ya kita berharap mereka itu mendukung. Kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita datang untuk bekerja sama, memang dibantu lakukan pengujian, tapi kita nggak pernah tahu apa yang diuji. Terus kita nggak diberitahu apa hasilnya sampai saya mencak-mencak di Departemen Perhubungan. Dan ini saya sangat mohon maaf sekali saya bicara ini. Tidak hanya Selo yang sedang menanti dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, tapi juga teknologi listrik tenaga angin yang tengah Ricky kembangkan di Ciheras. Padahal energi terbarukan ini telah menghasilkan karya nyata. Dan akhirnya ini pun sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, contohnya di mana di saja? Pulau Sumba itu. Di Pulau Sumba kita mengembangkannya di 4 desa.
Ya memang karena perhatian dari pemerintah tadi. Saat ini ya karena kita baru memulai, ya saat ini perhatian dari pemerintah yang kita dapat pun masih kecil ya. Dan kami berharap dengan perjuangan ini ya banyak nanti teman-teman, pertama mungkin kalau perhatian ke saya karena saya aja yang mengerjakan, perhatian sedikit. Tapi saya yakin dengan berkumpulnya adik-adik, dengan dilakukannya lomba pendesainan kincir angin, dengan datangnya mereka ke sini, dengan banyaknya saya melakukan seminar-seminar di universitas-universitas, ini akan berkembang. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar seperti Fitri menjadi harapan Ricky. Kamu berangkat dari mana? Bandung sama teman-teman? Iya, dari Bandung. Berapa lama perjalanan? Wow, kita itu berangkat jam 2 siang. Kemarin? Iya, jam kemarin. 2 siang kemarin. Nyampe sini tadi malam jam 12. 12 malam? Malam, ya. Dengan menggunakan kendaraan? Naik motor. Naik motor. Iya. Bersepuluh. Iya, bersepuluh. Oke, kenapa jauh-jauh gitu datang ke sini dengan tujuan apa ini Fitri bersama teman-teman? Apa tujuannya ke sini? Ya, pastinya kita mau belajar. Bang Ricky Elson ini kita udah tahu profil beliau dan beliau pun juga sudah kayak membuat sebuah desa menjadi mandiri dari sisi penerangan, yaitu di Kabupaten Sumba, di daerah Sumba, Nusa Tenggara. Nah, di situ kita ingin belajar jelas gitu. Meskipun sektornya ini berbeda, kita memang fokus di concern yang lain, bukan di bagian penerangan, tapi pola untuk memandirikan sebuah desa itu bagaimana? Karena itu melibatkan banyak masyarakat, seluruh masyarakat itu dilibatkan. Dan sebelumnya juga sebelum kesini sempat kontak-kontakan sama Bang Ricky, justru harapannya jadi bisa kolaborasi. Bang Ricky itu kan di bagian teknologinya gitu, kita di bagian yang lain. Kalau kolaborasi kayaknya bakalan lebih keren. Ketika banyak pihak yang ingin belajar dari karya Ricky Elson, pemerintah Indonesia justru tutup mata. Padahal negara lain begitu mengharapkan dan menghargai kemampuannya. Nah, Ciheros ini adalah tempat melatih kesabaran itu. Butuh lebih banyak orang seperti Ricky dan kesempatan untuk berkarya demi kebangkitan Indonesia. Anda dipanggil lagi ke Jepang? Ya wajar lah, perusahaan saya pasti memanggil saya ke Jepang karena mereka memang butuh saya di sana. Apakah mau kembali ke Jepang atau tetap di Indonesia, Bang Ricky? Saya akan tetap di Indonesia. Anda akan mengembangkan semua turbin angin ini, motor listrik dan sebagainya? Oh, tentu saja. Yakin Ya, di Indonesia yakin. bisa? Saya yakin. Tidak ada tidak yakinnya. Bagi saya tetap segala sesuatu itu tidak ada yang lebih besar daripada keyakinan.